Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Lanjutan dari materi kita yang kemarin tentang logaritma, tentang fungsi logaritma ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian persamaan logaritma. Yang kedua adalah menyelesaikan persamaan logaritma tersebut. Yang pertama, pengertian persamaan logaritma. Persamaan logaritma adalah suatu persamaan yang mengandung operasi logaritma dengan variabel pada bilangan pokok dan numerusnya. Terdapat beberapa bentuk persamaan logaritma. Yang pertama adalah logaritma fx bilangan pokok a sama dengan logaritma p bilangan pokok a. Yang kedua adalah logaritma fx bilangan pokok a sama dengan logaritma gx bilangan pokok a. Yang ketiga adalah logaritma fx bilangan pokok a sama dengan logaritma fx bilangan pokok b. Yang keempat adalah logaritma gx bilangan pokok fx sama dengan logaritma hx bilangan pokok fx. Yang terakhir adalah a logaritma x bilangan pokok a berpangkat 2 ditambah dengan b logaritma x bilangan pokok a ditambah dengan c sama dengan 0. Syaratnya dengan fx, gx, dan hx merupakan suatu fungsi aljabar. Terus A tidak sama dengan 1, A, B lebih besar daripada 0, A besar sama dengan 0, P, A, B, C bilangan real. Bentuk yang pertama, logaritma fx bilangan pokok A sama dengan logaritma P bilangan pokok A dengan syarat bahwa A lebih besar daripada 0, A tidak sama dengan 1. Jika logaritma fx bilangan pokok A sama dengan logaritma P bilangan pokok A, maka fx sama dengan p dengan fx lebih besar daripada 0. Kenapa seperti itu? Karena kalau logaritma yang sama itu bilangan pokoknya harus sama, numerusnya juga harus sama. Di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka untuk mencari menjadikan logaritma ini sama dengan, maka bilangan pokoknya numerusnya juga harus sama. Berarti fx sama dengan P. Kita langsung ke contoh. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 6 bilangan pokok 2 sama dengan 1. Perhatikan bahwa di sini ya, ini belum dalam bentuk logaritma. Nah, jangan sekali-kali menyamakan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 6 sama dengan 1. Bisa disamakan kalau bilangan pokoknya sudah sama. Maka ya, bentuk ini bisa ditulis logaritma x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 6 bilangan pokok 2 sama dengan 1 itu bisa ditulis logaritma 2 bilangan pokok 2. Kenapa bukan logaritma 3 bilangan pokok 3? Karena logaritma 4 bilangan pokok 4 atau yang lain yang sama bilangan pokoknya dengan numerusnya, karena di sini bilangan pokok 2. Kita ingin bilangan pokoknya sama, maka bisa kita tulis yang kita ambil adalah logaritma 2 bilangan pokok 2. Nah, jadinya karena bilangan pokoknya sudah sama, maka numerusnya kita samakan. Jadi x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 6 sama dengan 2. 2 dari mana? 2 pangkat 1. Jadinya x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8. Dari mana 8? Negatif 6 dikurangi 2. Dari mana negatif 2? Dari sebelah kanan kita hilangkan, dikurangi 2, di sebelah kiri juga dikurangi 2. Jadinya x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat, yaitu x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Maka kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya. Kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 8, kalau dikurangi hasilnya negatif 2. Jadi pelajari kembali untuk mencari faktorisasi ya, atau memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadinya yang cocok adalah x tambah 2 dan x dikurangi dengan 4. Nah, untuk x tambah 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 2. Untuk x kurang 4 sama dengan 0 berarti x sama dengan 4. Nah, x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 4 ini
belum menjadi himpunan penyelesaian. Masih disebut sebagai calon himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena harus kita uji. Ujiannya diujinya bagaimana? Karena tadi syaratnya adalah fx harus lebih besar daripada 0. Jadi x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 4 ini kita substitusikan ke x pangkat 2 dikurangi 2x kurang 6. Kita uji apakah hasilnya lebih besar daripada 0 atau tidak. Nah, pengujiannya yang pertama untuk x sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali negatif 2 dikurangi 6. Berarti negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. 4 tambah 4, 8 dikurangi dengan 6 sama dengan 2. 2 lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0 berarti x sama dengan negatif 2 masuk sebagai himpunan penyelesaian. Yang kedua kita uji untuk x sama dengan 4. Maka f4 sama dengan 4 pangkat 2 dikurangi 2 kali 4 dikurangi 6. 4 pangkat 2 16 dikurangi 2 kali 4 8 berarti 8 dikurangi 6 juga 2. 2 lebih besar daripada 0. Maka 4 juga masuk sebagai himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis negatif 2,4. Ingat cara menuliskan himpunan penyelesaian, yang kecil dulu terus yang besar. Kita lanjut. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma x tambah 1 bilangan pokok 2 ditambah logaritma 5 dikurang x bilangan pokok 2 dikurangi logaritma x dikurangi 2 bilangan pokok 2 sama dengan 3. Perhatikan, di sini ada 3 logaritma. Ini harus kita satukan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita gunakan sifat-sifat logaritma yang kita pelajari di pembelajaran pertama logaritma, tentang sifat-sifat logaritma. Di sini bilangan pokoknya sama semua. Di sini tambah dan kurang. Ingat, kalau logaritma yang bilangan pokoknya sama terus di sini ada tanda tambah, maka bisa dikalikan numerusnya. Kalau kurang berarti dibagi numerusnya. Maka bisa kita tulis logaritma x tambah 1 dikali dengan 5 dikurangi x dibagi dengan x kurang 2 bilangan pokok 2. Nah, yang 3 ini kita jadikan bilangan pokok 2. Jadi 3 kali logaritma 2 bilangan pokok 2. Logaritma 2 bilangan pokok 2 kan 1. Nah, kalau ada 3 terus dikalikan dengan logaritma 2 bilangan pokok 2, maka 3 ini bisa jadi pangkat. Ingat kembali sifat daripada logaritma. Maka bisa kita katakan 3 ini bisa kita tulis logaritma 2 pangkat 3 bilangan pokok 2. Sekali lagi, kenapa harus bilangan pokok 2? Karena di sini bilangan pokok 2. Kalau di sini 5 nanti jadikan bilangan pokok 5 di sini. Di sini juga berarti harus jadi 5. Jadinya kalikan x kali 5, 5x. X kali negatif x berarti negatif x pangkat 2. 1 kali 5, 5. 1 kali negatif x, negatif x. Berarti hasilnya adalah negatif x pangkat 2 ditambah 4x ditambah dengan 5 per x kurang 2. Bilangan pokok 2. Terus yang di sebelah 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti logaritma 8 bilangan pokok 2. Nah, setelah itu kita lihat ini sudah sama bilangan pokoknya. Berarti kita samakan numerusnya. Jadinya negatif x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 per x kurang 2 sama dengan 8. Kita lanjutkan. Jadi x kurang 2 ini kita bisa kalikan dengan 8. Jadi negatif x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 8 kali x kurang 2. Ya, jadinya 8 kali x, 8x, 8 kali negatif 2, negatif 16. Itu semuanya kita hilangkan di sebelah kanan dan ditaruh di sebelah kiri. Jadinya negatif x pangkat 2 dikurangi 4x. Ya, dari mana 4x? Tadi kan 8x. Di sini 4x, 8x ke sini jadi negatif 8x.
Jadi 4x dikurangi 8x negatif 4x. Terus 21, dari mana 21? 5 ditambah dengan 8 kali negatif 2, negatif 16 ke sebelah, jadi positif 16. Jadi 21 sama dengan 0. Nah, supaya gampang kita faktorkan, maka kita kalikan saja kedua ruas dengan negatif 1. Ya, berarti ini kalau dikali dengan negatif 1, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. 0 kali negatif 1 tetap 0. Jadinya x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 21 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 21, kalau dikurangi hasilnya 4. Maka yang cocok adalah x tambah 7 dan x dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Jadinya x tambah 7 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 7. X dikurangi 3 sama dengan 0 berarti x sama dengan 3. Nah, sekali lagi dua angka x sama dengan negatif 7 dan x sama dengan 3 itu belum merupakan himpunan penyelesaian. Kita uji terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita masukkan ke fx-nya ya. Fx itu yang di depan ya. Jadi fx itu yang ini yang menjadi fx-nya. Jadi kita substitusikan ke sini. Nah, jadi untuk x sama dengan negatif 7, maka f negatif 7 sama dengan, tadi kan negatif x pangkat 2 ditambah 4x ditambah dengan 5 per x kurang 2. Jadi kita ganti x-nya dengan negatif 7. Jadi negatif dari negatif 7 pangkat 2 ditambah 4 kali negatif 7 ditambah 5 per negatif 7 kurang 2. Jadinya negatif 72 per negatif 9 berarti hasilnya positif 8. Positif 8 lebih besar daripada 0, maka x sama dengan negatif 7 masuk sebagai himpunan penyelesaian. Yang kedua, x sama dengan 3, maka kita ganti x-nya dengan 3. Negatif 3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3 ditambah dengan 5 per 3 kurang 2. Jadinya 8 per 1 sama dengan 8. 8 lebih besar daripada 0. Berarti x sama dengan 3 juga masuk sebagai himpunan penyelesaian. Maka bisa kita tulis HP-nya adalah negatif 7,3. Itu bentuk yang pertama. Dan dua contoh dari yang berkaitan dengan bentuk yang pertama. Sekarang bentuk yang kedua, yaitu logaritma fx bilangan pokok A sama dengan logaritma gx bilangan pokok A, dengan syarat bahwa A lebih besar daripada 0, A tidak sama dengan 1. Jika logaritma fx bilangan pokok A sama dengan logaritma gx bilangan pokok A, maka fx sama dengan gx. Ya, jadi syaratnya ada 2, yaitu fx dan gx-nya harus lebih besar daripada 0. Maka untuk mencarinya, kenapa harus fx sama dengan gx? Ya sama tadi, kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka numerusnya harus disamakan. Kita langsung ke contoh. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma 2x dikurangi dengan 3 bilangan pokok 3 ditambah dengan logaritma 4 bilangan pokok 3 sama dengan logaritma 2x ditambah 6 bilangan pokok 3. Nah, diperhatikan di sini sama seperti yang soal yang kedua tadi, ini belum menyatu, tapi bilangan pokoknya sudah sama. Berarti kita satukan di sini plus, maka dikalikan saja. Jadinya kita bisa tulis logaritma 2x kurang 3 kali 4 bilangan pokok 3 sama dengan logaritma 2x tambah 6 bilangan pokok 3. Jadinya logaritma 4 kali 2x 8x, 4 kali negatif 3 negatif 12. Jadinya logaritma 8x kurang 12 bilangan pokok 3 sama dengan logaritma 2x ditambah 6. Ingat, ini bilangan pokoknya sudah sama, maka samakan numerusnya. Jadi 8x dikurangi 12 sama dengan 2x tambah 6.
Ya, kita hilangkan 2x-nya di sini berarti dikurangi 2x, di sebelah juga kurang 2x, berarti 8x dikurangi 2x hasilnya 6x. Terus 6 ini tetap di sini, terus yang ini negatif 12. Di sebelah kiri dihilangkan berarti tambah 12, maka di sini juga ditambah 12. Jadinya 6 ditambah 12 sama dengan 18. Jadi 6x sama dengan 18, berarti X sama dengan 18 per 3, 18 per 6 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 adalah calon himpunan penyelesaian. Terus bagaimana cara mengujinya? Kita tetap uji, masukkan ke Fx dan Gx-nya. Jadi 3 ini kita masukkan ke dalam fungsi 8x dikurangi 12. Jadinya 8 kali 3 dikurangi 12. Hasilnya 2. 12 lebih besar daripada 0. Maka X sama dengan 3 masuk sebagai, belum ya. Maka kita uji dulu ke Gx-nya. Gx-nya adalah 2x tambah 6. Kita ganti X-nya sama dengan 3, berarti 2 kali 3 ditambah dengan 6. Jadinya 6 tambah 6, 12. 12 lebih besar daripada 0. Kalau sudah memenuhi kedua-duanya, maka X masuk sebagai himpunan penyelesaian. Maka HP-nya adalah sama dengan 3. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma 2x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan logaritma 4 dikurangi 3x. Nah ini langsung karena sudah bilangan pokoknya sama. Ingat kalau logaritma tidak ada bilangan pokoknya seperti ini, maka bilangan pokoknya sama dengan 1. Maka bisa kita tulis langsung saja fx-nya disamakan dengan gx atau numerusnya disamakan. Jadi 2x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 3x. Berarti 2x pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi 4 ditambah dengan 3 sama dengan 0. Jadinya 2x pangkat 2 ditambah dengan 3x dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Nah kita faktorkan. Ingat kalau di sini 2, kita kalikan dulu ke belakang 2 kali 5. Jadinya 10. Kita cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya adalah 10. Kalau dijumlahkan atau dikurangi hasilnya adalah 3. Nah, jadi yang cocok adalah 2x tambah 5 dan 2x dikurangi dengan 2. Nah, tapi di sini disederhanakan. Jadi 2x ditambah 5 dikali dengan x kurang 1 sama dengan 0. Untuk 2x tambah 5 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 5 per 2. Untuk x dikurangi 1 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 1. Ingat, ini belum menjadi himpunan penyelesaian. Kita uji terlebih dahulu ke dalam fx dan gx. Ya, jadi yang pertama untuk x sama dengan negatif 5 per 2, maka fx-nya kita substitusikan ke sini berarti 2 kali negatif 5 per 2 pangkat 2 dikurangi dengan 1. Ya, hasilnya itu adalah sama dengan 11,5 atau 23 per 2. Nah, terus kita uji ke Gx-nya. Kita masukkan juga X-nya sama dengan negatif 5 per 2. Jadi 4 dikurangi 3 kali negatif 5 per 2. Nah, berarti untuk untuk mencarinya ini untuk mencarinya ini kan disamakan penyebutnya ya. Nanti juga hasilnya adalah 23 per 2. Nah, sama-sama di sini sudah lebih besar daripada 0, maka X sama dengan negatif 5 per 2 masuk sebagai himpunan penyelesaian. Nah selanjutnya kita uji yang X sama dengan 1. Kita masukkan ke sini. Berarti 2 kali 1 pangkat 2 dikurangi 1. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Terus X sama dengan 1 kita masukkan juga ke Gx. Berarti 4 dikurangi 3 kali 1. 4 kurang 1 sama dengan 1. Berarti dua-duanya lebih besar daripada 0, maka X sama dengan 1 masuk sebagai himpunan penyelesaian. Maka HP-nya adalah negatif 5 per 2,3. Ingat sekali lagi, kalau kita sudah dapatkan X-nya, maka kita tidak serta-merta ini menjadi himpunan penyelesaian. Kita harus uji terlebih dahulu. Bentuk yang berikutnya yaitu
bentuk logaritma fx bilangan pokok A sama dengan logaritma fx bilangan pokok B. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Jika logaritma fx bilangan pokok A sama dengan logaritma fx bilangan pokok B, bilangan pokoknya berbeda, tetapi numerusnya sama. Jadi terbalik ya. Kalau numerusnya sama, bilangan pokoknya berbeda, maka jalan satu-satunya supaya fungsi ini sama, maka numerusnya harus 1. Jadi fx-nya kita samakan dengan 1. Maka bisa kita lihat di contoh nanti. Di sini ada contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian daripada logaritma 3x ditambah 10 bilangan pokok 3 sama dengan logaritma 3x tambah 10 bilangan pokok 5. Yang kedua adalah logaritma x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 14 bilangan pokok 4 sama dengan logaritma x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 14 bilangan pokok 7. Untuk yang pertama, yang bagian A, ini bilangan pokoknya tidak sama, tapi numerusnya sama, yaitu 3x tambah 10. Maka langsung saja 3x tambah 10 sama dengan 1. Nah, berarti 3x sama dengan 1 dikurangi 10, berarti 3x sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 9 bagi 3, berarti X sama dengan negatif 3. Tanpa syarat, jadi ini langsung sebagai himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 3. Selanjutnya, yang bagian B, ini sama. Lihat, bilangan pokoknya di sini 4, ini bilangan pokoknya 7. Tetapi X pangkat 2 ditambah 2X kurang 14, numerusnya sama. Maka ambil numerusnya, samakan dengan 1. Jadi, X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 14 sama dengan 1. Berarti X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi dengan 15 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat, berarti difaktorkan. Jadi X tambah 5 dikali dengan X kurang 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 3. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi, kalau bentuk yang ketiga ini tidak ada syarat sama sekali. Himpunan penyelesaian atau X yang kita dapatkan langsung sebagai himpunan penyelesaian. Oke, itu bentuk yang ketiga. Oke, untuk latihannya ini ada 5 nomor ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Ya, jadi ini menggunakan sifat yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.